welcome back to my YouTube channel. Dapat bilateral maupun unilateral. Bakteri. Selamat siang semuanya. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi udah lama banget aku nggak pernah upload tentang kedokteran hewan, dan sekarang ini aku upload karena lagi social distancing, lagi masa karantina gara-gara corona. Jadi kalian, aku mohon banget jaga diri kalian baik-baik. Ingat, jangan keluyuran kemana-mana. Jadi di video kali ini aku pengen ngebahas tentang jalur-jalur untuk masuk ke dokteran hewan. Banyak juga yang nanya aku di DM, di line, di YouTube, di dalam mimpi, enggak, tapi bohong. Banyak banget yang nanya, aku tuh masuk fakultas kedokteran hewan itu jalur apa sih? Kayaknya pernah aku bilang di video, cuman mungkin karena biasalah kan dulu masih bikin YouTube tuh kayak masih bikin, aduh kalau ada suaranya tuh kayak lebih asik gitu. Dan ternyata banyak yang bilang, sorry backsoundnya, backsoundnya tuh terlalu gede. Ya udah deh. Dan ini juga kenapa mukaku full banget gini, biar nanti suaranya tuh jelas atau biar nggak kekecilan. Jadi aku pengen ngebahas tentang aku masuk dulu jalur kedokteran hewan tuh lewat jalur mana. Jadi aku masuknya tuh lewat jalur SBMPTN. Jadi SBMPTN itu apa? Aku sudah search sih di sini karena ini 3 atau 4 tahun yang lalu, 3,5 tahun yang lalu deh. Jadi SBMPTN itu seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Jadi ini seleksinya pakai tes. Nah sebenarnya jalurnya itu ada 3. Yang pertama itu SNMPTN. SNMPTN itu terdiri dari SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kedua ada SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Dan yang terakhir ada ujian mandiri. Ujian mandiri ini diselenggarakan oleh univ-univ tersebut. Nah, mulai dari SBMPTN, kan ini yang jalur aku masukin. Nah, kita bahas tentang yang SNMPTN. Jadi, SNMPTN itu jalur tanpa tes. Jadi, itu jalur undangan. Syaratnya apa? Aku nggak tahu syaratnya apa, tapi teman-teman aku dulu di Jogja, waktu aku di GO, intinya syaratnya itu rapot kamu itu kayaknya harus nilainya naik gitu, harus nggak boleh turun katanya. Tapi aku nggak tahu yang benar gimana. Mungkin kalian bisa tanya guru-guru kalian. Mungkin faktor sekolah juga mempengaruhi kalian bisa masuk. Jadi contohnya kayak ada kasus, ada teman aku, dia itu dulu kakak tingkatnya nggak ngambil fakultas kedokteran hewan, misalnya di UGM. Aku lupa di mana, tapi dia itu nggak ngambil. Nah, itu berdampak buruk ke adik tingkatnya, di blok sekitar berapa tahun gitu. Jadi adik-adiknya itu yang mau masuk kedokteran hewan itu nggak diterima karena di blok, karena kakaknya itu dikasih kesempatan, malah ditolak. Jadi misalnya kalau kalian nggak lolos di SNMPTN, itu bukan berarti karena nilai kamu yang udah gini, tapi udah bagus gini, tapi kamunya nggak keterima, bukan. Mungkin bisa jadi faktornya faktor sekolah kamu yang di blok, atau ada masalah apa gitu di sekolah kamu. Nah, kedua itu jalur SBMPTN. SBMPTN itu jalur tes. Jalur tesnya itu ada TPA, itu ada Saintek. Cuman dua itu aja. Nah, aku ambilnya Saintek karena aku SMA-nya IPA. Nah, ini pertanyaan yang sangat dikit. Kalau orang zaman dulu tuh bilang, anak IPS bisa masuk kedokteran hewan, anak bahasa bisa masuk kedokteran hewan. Sebenarnya bisa guys, nggak cuma jalur IPA, bahkan banyak beberapa jurusan itu bisa dimasukin tau untuk anak-anak IPA. Caranya adalah SBMPTN dengan ngambil soal yang ilmu pengetahuan campuran. Jadi ada IPS, ada IPA-nya. Jadi kalian bisa ngambil jurusan yang ke IPA, bisa yang ke IPS. Jadi kayak bisa keduanya gitu, itu dengan cara pakai soal IPC kayak gitu. Gitu. Yang kedua ini jalur mandiri. Jalur mandiri ini itu jalur yang diadakan sama univ-univnya. Jadi kayak misalnya univ, kayak aku kemarin daftar di apa sih? Sorry banget, Universitas Diponegoro itu kemarin ada buka, aku daftar. UGM ada buka, aku daftar. IPB ada buka, aku daftar. Pokoknya kayak gitu deh semua. Jadi tipsnya gini guys, kalau kalian nggak keterima di
SNMPTN, jangan sedih, kalian masih punya waktu sekitar 1 bulan, atau setelah kamu nonton video ini kamu bisa belajar dari sekarang untuk persiapan SBMPTN. Setelah kamu dapat SBMPTN, jadi aku setelah daftar SBMPTN, aku ikut tes SBMPTN, aku tetap ikut tes mandiri dan segala macamnya aku ikutin, karena aku tuh takut kalau misalnya aku nggak keterima di SBMPTN, masih ada mandiri yang bisa aku andalkan, seperti itu. Terus kalau misalnya udah tentang udah misalnya kamu keterima di SBMPTN, alhamdulillah banget kalau bisa diambil guys, karena itu tuh biaya kuliah anak yang SBMPTN sama mandiri itu biasanya beda. Kalau mandiri tuh kayak ada uang pangkal, uang gedung, tapi kalau misalnya SBM tuh enggak gitu loh. Tapi tergantung balik ke univ. Cuman kalau aku gitu bedanya yang sama mandiri, uang kuliah aku lebih rendah daripada yang mandiri, seperti itu biasanya, tapi nggak tahu kalau yang lain. Setelah kalian udah daftar SBMPTN, kalian harus daftar mandiri. Duh guys, uang itu aku tuh nabung dan juga minta dari orang tua, alhamdulillah rezekiku. Jadi guys, kalau misalnya kalian ini kalau bisa nabung deh dari sekarang, karena biasanya tuh 350 sampai 400, tapi aku nggak tahu harganya berapa. Kalian cicil. Kalau SBMPTN itu kayaknya 100.000 deh seingatku, 3,5 tahun yang lalu apa 3 tahun 8 bulan yang lalu itu sekitar 100.000. Kalian bisa nabung dari sekarang, bisa cicil. Aku ikut mandiri itu sebagian aku nggak ngasih tahu orang tua aku karena aku pakai uang aku sendiri, dan sebagian aku ngasih tahu karena buat jaga-jaga gitu. Jadi guys, itu jalur-jalurnya ada jalur SNMPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Jadi kalau misalnya SNMPTN itu tanpa undangan, SBM itu tes, sedangkan mandiri itu dijalanin oleh univ tersebut. Jadi kalau kalian gak lolos SNMPTN, tapi aku berharap kalian lolos sih. Dan pilihlah univ yang benar-benar kalian pinginin di mana itu dia berada. Kedua, abis itu baru ikut SBM. Ikut SBMPTN, ingat, pilih yang pertama itu pilih yang kamu inginin, kedua yang kamu inginin, ketiga kemungkinan yang kamu inginin juga, tapi yang paling ingin kamu inginkan adalah taruh paling atas. Dan ingat, passing grade tiap univ itu misalnya harus turun ya, tet ke bawah gitu, karena ada beberapa univ yang nggak mau di nomor 3-in pilihannya. Dia maunya kayak ada, aku harus di urutan pertama. Itu ada beberapa univ, tapi aku nggak tahu itu benar atau enggak ya. Tapi kayaknya benar juga, karena teman aku juga seperti itu, ada cerita juga kayak gitu. Tapi aku berharap kalian yang mau SBMPTN, kalau bisa kalian les, ikut. Kalau enggak, kalian bergaul sama teman-teman kalian yang ikut les, kalian bisa tanya-tanya ke dia gitu, seperti itu sih. Ingat, sharing is caring buat teman-teman. Terus kemudian jangan lupa ikut ujian mandiri, karena ujian mandiri itu buat jaga-jaga guys, buat jaga-jaga aja sebenarnya. Tapi kalau misalnya kalian SBMPTN-nya pilihannya tidak sesuai di yang kalian inginin, siapa tahu mandiri kalian misalnya nih, aku daftar di UNER SBMPTN nggak lolos, tapi pas aku ikut mandiri UNER kok aku lolos, itu juga ada untungnya guys. Jadi sekian itu aja jalur-jalur untuk masuk ke jurusan Fakultas Kedokteran Hewan. Mohon maaf apabila ngomongnya kekencangan atau ada sedikit suara listrik kedokteran tetangga aku atau ada kesalahan, aku mohon maaf. Karena kita lagi social distancing, jadi namaste. Oke guys, yes. Welcome back. Cukup sekian aja video dari aku. Kalau misalnya kalian pengen video yang lain atau pengen nanya, bisa. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you.